Sahabat keluarga yang terkasih, tiap tanggal 19 Maret kita merayakan bersama Pesta Santo Yusuf. Dan dalam bidang kita dalam pastoral keluarga, kita mengingat bahwa 5 tahun yang lalu Paus Fransiskus memberikan kepada kita ajarannya anjuran apostolik Amoris Laetitia. Dan hari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran kembali bagaimana isi ajaran dari anjuran apostolik Amoris Laetitia ini. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 19 Maret 2016, Paus Fransiskus menandatangani dokumen apostolik Amoris Laetitia atau sukacita cinta. Dokumen ini merupakan buah dari 2 sinode sebelumnya. Yang pertama, sinode luar biasa tentang keluarga pada tanggal 5-19 Oktober 2014. Lalu yang kedua adalah sinode biasa tentang keluarga pada tanggal 4-25 Oktober 2015. Dan dari 2 sinode inilah muncullah anjuran apostolik Amoris Laetitia ini. Dipromulgasikan pada tanggal 8 April 2016 oleh Uskup Agung di Wina, Kardinal Christoph Songhun Oke. Kita bisa melihat bagaimana dalam Amoris Laetitia dibicarakan bagaimana keluarga dalam terang kitab suci. Lalu bagaimana situasi konkret yang saat ini dialami oleh keluarga-keluarga dan bagaimana cinta dalam perkawinan itu sungguh-sungguh muncul dalam keluarga. Saya akan membagi pengajaran tentang Amoris Laetitia di dalam 3 bagian. Yang pertama-tama adalah bagaimana kita melihat roh dari anjuran apostolik Amoris Laetitia atau sukacita cinta ini. Yang kedua, kita sedikit melihat bagian per bagian dari Amoris Laetitia, karena dalam dokumen ini terdiri dari 9 bab dengan 325 paragraf. Lalu yang ketiga, saya akan melihat bagaimana ada 3 alur utama dalam membaca anjuran apostolik Amoris Laetitia ini. Lalu terakhir kita akan melihat bagaimana sebuah refleksi kecil dalam Amoris Laetitia. Yang pertama-tama adalah tentang roh dari dokumen sukacita cinta dalam keluarga ini. Paus Fransiskus mengajak kita untuk memandang bahwa hidup berkeluarga itu adalah sebuah rahmat. Hidup berkeluarga adalah sebuah lembaga yang memang dikehendaki Allah untuk hadir dalam hidup manusia. Maka kita tidak hanya melihat keluarga hanya dalam pandangan-pandangan tentang bagaimana tantangan dan kesukarannya. Tapi Paus ingin melihat pertama kali hidup berkeluarga adalah rahmat. Hidup berkeluarga adalah sebuah anugerah dalam hidup manusia itu sendiri. Yang pertama-tama, roh dari Amoris Laetitia adalah Paus mengingatkan agar dalam memandang sebuah keluarga kita sungguh-sungguh dikatakan dalam bahasa Amoris Laetitia menjejak ke tanah. Artinya adalah sungguh-sungguh memandang keluarga dalam seluruh keluasannya, dalam konteksnya yang begitu luas, yang begitu kompleks, yang dialami oleh manusia. Maka tidak bisa kita di dalam memandang sebuah keluarga, apalagi menghadapi tantangan-tantangan persoalan yang terjadi, lalu kemudian hanya mengandalkan pada apa ajaran dari magisterium. Tidak hanya seperti itu. Menjejak ke tanah yang mau dikatakan di sana adalah mari kita itu melihat persoalan keluarga dalam seluruh kompleksnya, keluasannya. Maka roh pertama yang Paus inginkan adalah kita bersama-sama melihat masalah keluarga, tantangan-tantangan yang ada, itu sungguh-sungguh bagaimana kompleksitas masalahnya dilihat, bagaimana budayanya, bagaimana juga dinamikanya yang tidak begitu mudah, tetapi begitu indah. Maka Paus mengusulkan ada 2 kata kunci yang muncul di sana. Yang pertama-tama adalah kata desentralisasi. Jadi kalau sebuah wilayah bisa mengatasi semuanya, ya diatasi dalam sebuah wilayah itu. Yang kedua adalah dengan cara inkulturasi. Bagaimana memandang persoalan keluarga tidak hanya melihat letterlek bagaimana ajarannya idealnya, tapi lihat budaya yang mendampinginya. Tapi dilihat konteks dari keluarga itu berada.
Maka ini roh yang pertama menjejak ke tanah yang dengan dua kata kunci, inkulturasi dan desentralisasi itu menjadi mungkin. Lalu yang kedua, membaca dokumen ini juga kita harus melihat bahwa sungguh-sungguh dalam dokumen ini selaras dengan tahun Agung Jubileum Agung itu tentang kerahiman ilahi. Maka roh yang kedua adalah dalam melihat keluarga, dalam berpastoral keluarga, hendaklah mengedepankan yang namanya belas kasih, yang namanya kemurahan hati. Karena Allah mengundang kita semua untuk sungguh-sungguh mempunyai kemurahan hati Allah. Ingat dalam dokumen Paus sebelumnya, Misericordia Vultus, dalam nomor 10 dikatakan di sana adalah wajah Allah adalah wajah kerahiman. Raison d'être atau cara adanya gereja adalah belas kasih. Dan semoga ini yang juga mewarnai hidup kita. Maka kita bisa melihat roh yang kedua dari dokumen ini adalah kita diajak sungguh-sungguh untuk membawa belas kasih, membawa kemurahan hati dalam pastoral kita berhadapan dengan keluarga. Lalu yang kedua, kita akan melihat bagaimana satu persatu bab-bab yang muncul dalam Amoris Laetitia. Yang bab pertama itu dikatakan tentang terang dunia. Dari sini kita bisa belajar dari kitab suci. Bagaimana kitab suci memandang hidup berkeluarga itu secara indah. Bahkan manusia itu sungguh-sungguh diciptakan berpasangan. Perempuan keberadaannya adalah untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan orang disatukan itu karena sebuah cinta dalam keluarga. Lalu digambarkan di sana bagaimana kemudian cinta yang begitu indah dalam keluarga itu kemudian masuk dalam sebuah jurang ketika dosa itu masuk di sana. Tapi berkat Allah kemudian terjadi yang namanya sebuah rekonsiliasi dan penebusan Kristus itu menjadi mungkin dalam keluarga. Maka memandang keluarga dalam kitab suci kita bisa melihat bahwa sejak awal kitab suci itu dalam kitab Kejadian berkisah tentang keluarga. Lalu kemudian manusia masuk dalam dosa juga dalam sebuah keluarga Adam dan Hawa, keluarga Kain dan Habel juga. Lalu kemudian bagaimana Allah pun ingin menyelamatkan manusia lewat para nabi, simbolnya adalah simbol keluarga. Ingat dalam kitab Hosea misalnya, ataupun dalam Yeremia, berbicara tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia dalam simbol sebuah keluarga. Lalu yang ketiga, Allah pun mengutus putranya hadir untuk menyelamatkan juga dalam sebuah keluarga Kudus Nazaret. Dan akhirnya dalam kitab Wahyu kita bisa melihat bagaimana nanti karya keselamatan Allah kita dikumpulkan itu sebagai sebuah keluarga. Maka dalam kitab Wahyu dikatakan di sana simbol perjamuan atau perkawinan anak domba. Jadi simbolnya itu adalah sebuah keluarga. Dalam kitab suci jelas sekali di sana. Lalu yang kedua, bab 2 itu berbicara tentang pengalaman dan tantangan dalam keluarga. Dalam tantangan keluarga banyak sekali persoalan tantangan yang ada. Tetapi Paulus membidik ada dua mentalitas yang mengganggu dalam hidup berkeluarga. Mentalitas pertama adalah individualisme. Bayangkan, seandainya dalam hidup keluarga yang muncul adalah individualisme, bukankah sebuah keluarga adalah kesepakatan? Bukankah sebuah keluarga terbentuk karena konsensus? Maka kebersamaan itu harus mungkin. Maka ketika yang terjadi dalam hidup keluarga adalah mentalitas mementingkan diri sendiri, tentu keluarga tidak akan bisa jalan dengan baik. Hidup berkeluarga mengandalkan kebersamaan. Karena persatuan seorang pria, seorang wanita mengandalkan kebersamaan. Maka tidak mungkin hidup terasing satu sama lain dalam sebuah keluarga. Maka mentalitas individualisme ini pasti akan merusak. Mentalitas yang kedua yang merusak adalah sekularisme, di mana iman kemudian tidak lagi menjadi pokok dalam hidup berkeluarga. Ingat, dalam hidup perkawinan kita, perkawinan itu terjadi karena kehendak Allah. Sang kreator perkawinan adalah Allah sendiri. Maka iman itu perlu sekali dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh mewarnai kehidupan keluarga. Sekularisme mengesampingkan iman dalam hidup keluarga tidak akan membuat keluarga menjadi langgeng. Bab yang ketiga berbicara tentang memandang Yesus, panggilan keluarga kita. Maka Paulus menghimbau kepada kita
untuk hidup berkeluarga, pandanglah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh sudah membuat perkawinan itu indah menjadi sakramen, menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah. Maka ukuran cinta suami istri adalah bagaimana ukuran cinta Allah kepada manusia. Dan melihat cinta Allah kepada manusia, pandanglah di sana cinta suami istri yang menggambarkan cinta itu secara penuh. Lalu bab 4, kita berbicara tentang cinta kasih dalam perkawinan. Dari sini saya tertarik dengan apa yang dipilih oleh Paus. Dari banyak teks-teks tentang cinta, yang dipilih oleh Paus adalah dari 1 Korintus bab 13, 1-10. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong. Pengalaman mengingatkan saya dengan sebuah pengalaman ketika saya menghadiri 50 tahun perkawinan. Saya bertanya kepada Bapak, apa rahasianya? Saya pikir gambarannya adalah bahwa, wah pasti cinta yang memberi, cinta yang berkorban. Bukan. Bapak itu mengatakan bahwa, Romo, kami bisa langgeng 50 tahun karena sungguh-sungguh saya berani untuk mengalah. Tentu mengalah bukan dalam arti bahwa karena takut dan lain sebagainya. Tapi mengalah dalam arti bahwa punya kesabaran untuk pasanganku. Hidupku bukan aku sendiri, tapi dia. Hidupku bukan lagi untuk diriku, tapi untuk dia. Maka dalam cinta, dalam keluarga, kita tidak berpikir aku atau kamu, tapi berpikir dengan cara pandang kita. Dan di sana kemudian ditunjukkan cinta dalam perkawinan itu adalah bahwa cinta itu sehari-hari. Ya kesabaran, ya kemurahan hati, ya tidak egois. Itu adalah wujud cinta yang paling konkret. Dan itu yang dipilih oleh Paus Fransiskus dalam merefleksikan cinta dalam perkawinan dalam dokumen ini. Cinta yang sabar, cinta yang murah hati, cinta yang tidak sombong. Sehari-hari, yang sifatnya juga emosional dan sungguh-sungguh konkret. Bab kelima, di sana juga dikatakan tentang cinta kasih yang berbuah. Paus akhirnya meluaskan bahwa dalam keluarga tidak hanya suami istri, tapi kemudian muncul hadirnya anak-anak. Lalu muncul yang namanya keluarga besar. Cinta kasih orang tua kepada anak. Cinta kasih keluarga besar. Lalu kemudian di sana keluarga yang lanjut usia. Kemudian juga ada saudara dan saudari yang lain. Cinta dalam perkawinan ketika itu berbuah pasti berimbas pada cinta yang lebih luas. Relasi orang tua anak menjadi baik, relasi antar saudara juga menjadi baik. Bahkan kemudian ada penghargaan terhadap para lansia yang sudah mendahului kita. Bab ke-6 berbicara tentang beberapa pandangan pastoral. Dalam bab 6 ini kita bisa melihat bagaimana kita diajak untuk mewartakan Injil keluarga pada masa kini. Maka yang disentuh oleh Paus adalah bahwa pastoral keluarga tidak hanya sekedar pada sebuah katekese persiapan hidup berkeluarga. Tapi Paus ingin meluaskan itu. Yang pertama-tama, memang persiapan hidup berkeluarga harus dipikirkan. Tetapi setelah itu yang juga dipikirkan adalah bagaimana mendampingi keluarga-keluarga pasca mereka menikah. Dan pasca mereka menikah perlu yang namanya, kalau dalam istilah kita adalah pastoral keluarga berjenjang. Mendampingi pasangan keluarga-keluarga dari mereka menikah, lalu usia balita, lalu meteor, lalu kemudian ketika mereka sudah tua. Bahkan Paus menghendaki juga pasangan-pasangan yang hidup sendirian karena keluarga yang tidak ideal harus berpisah dengan pasangannya. Entah karena kematian, entah karena situasi yang tidak memungkinkan lagi, mereka juga dibantu dan perlu untuk didampingi. Bahkan luka-luka itu perlu kita hapus, perlu kita balut. Maka Paus juga mengatakan bahwa jadikanlah gereja itu bukan hanya sebagai tempat di mana orang berkumpul, tapi gereja harus menjadi sebuah rumah sakit yang bisa merawat, yang bisa menyembuhkan, membalut luka-luka keluarga-keluarga, terutama mereka yang keluarga-keluarga yang tidak ideal. Bab ke-7 secara khusus berkaitan dengan bagaimana pendidikan untuk anak-anak. Dan ini menarik sekali. Karena kemudian kalau dikaitkan dengan keuskupan kita, bagaimana keluarga dan generasi baru, kita bisa melihat di sana bagaimana keluarga harus diciptakan sebagai pertama-tama adalah tempat atau seminari dasar, tempat di mana benih-benih iman itu ditanamkan untuk pertama kalinya.
Maka dalam hal ini tegas sekali Paulus mengatakan bahwa orang tua adalah katekis yang pertama dan utama untuk anak-anak. Dan dari situlah anak-anak dididik. Yang pertama-tama tentu dididik dalam nilai-nilai iman. Lewat doa, lewat ajakan orang tua untuk mengajak anak-anak ke gereja, untuk mengikuti peribadatan dan lain sebagainya. Itu cara dalam menaburkan iman. Yang kedua adalah juga membangun moral atau kemudian menanamkan nilai-nilai moral Kristiani atau etika. Dan ini juga sangat kontekstual dengan keuskupan kita saat ini. Karena bagaimanapun juga membangun generasi baru harus juga membangun mentalitasnya. Membangun generasi baru harus juga bisa menerapkan bagaimana nilai-nilai moral Kristiani itu dihidupi oleh anak-anak kita. Sehingga di masa depan mereka pun menjadi orang-orang yang siap dengan mentalitas, dengan etika dan moral Kristiani yang menjiwai mereka. Dan yang kedua yang ditekan oleh Paulus dalam pendidikan anak ini adalah kita diajak untuk sungguh-sungguh mengajarkan anak tentang indahnya hidup seksualitas manusia. Maka sex education disinggung secara khusus oleh Paulus di dalam bab ini, karena sungguh-sungguh di sana juga itu adalah penanaman nilai yang sungguh-sungguh mendasar untuk anak-anak kita. Bab ke-8 berbicara tentang bagaimana sikap pastoral gereja. Ada 3 kata utama, mendampingi, menegaskan atau discernment, dan kemudian kedua adalah merangkul kelemahan. Satu hal yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam bab ini adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan orang-orang dalam perkawinan yang tidak ideal itu hidup sendirian. Bahkan kita tidak boleh untuk mengasingkan mereka. Tawaran Paulus kepada kita, ajakan Paulus pada kita adalah berhadapan dengan keluarga-keluarga dalam situasi yang tidak ideal, dalam situasi yang sulit adalah kita sungguh-sungguh diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengundang mereka, yang merangkul mereka, mendampingi mereka dalam saat-saat mereka yang tidak mengenakan, situasi sulit mereka. Maka yang perlu kita lakukan adalah discernment. Discernment atau membedakan, mempertimbangkan adalah kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah menghakimi orang, tapi memahami orang. Tidak menjadi orang-orang yang mengutuki orang, melemparkan batu kepada mereka, sehingga membuat beban mereka makin berat. Bukan. Kita justru diundang untuk menjadi Yesus masa kini yang tidak melempari mereka dengan batu, tapi mengucap dengan kasih. Maka tindakan yang ketiga adalah merangkul kelemahan, karena itu adalah logika pastoral, menjadi logika iman kita. Dalam Misericordiae Vultus atau wajah keiman, raison d'etre, wajah gereja atau cara adanya gereja adalah belas kasih. Dan Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih. Maka roh yang kedua, Amoris Laetitia tadi, sungguh-sungguh diterapkan dalam bab ini. Mari kita menjadi orang-orang yang punya kasih satu sama lain. Merangkul kelemahan mereka, tidak mengasingkan mereka, tetapi memandang mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan, dan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sabar dengan mereka dalam perjalanannya. Itulah sebuah logika pastoral. Kalau Allah penuh kasih, kita pun juga penuh kasih. Dan kita diundang untuk punya sikap penuh kasih dalam pastoral kita. Bab terakhir atau bab 9 berbicara tentang spiritualitas perkawinan dan keluarga. Satu yang ditunjukkan di sana adalah bahwa sungguh-sungguh perkawinan kita adalah perkawinan sakramen, tanda dan sana kehadiran Allah. Diingatkan kembali. Maka sebuah keluarga yang sungguh-sungguh punya semangat sakramen adalah selalu menjadikan Kristus sebagai pusat. Bahkan spiritualitas Paskah dalam keterpurukan, kesengsaraan, tapi kemudian bangkit, itu perlu dikembangkan dalam mendampingi keluarga-keluarga. Mengatakan pada mereka ada Paskah di sana. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang ditambahkan tentang spiritualitas ini adalah belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa membawa kita pada pemahaman tentang keluarga yang sebenarnya. Sahabat keluarga yang terkasih, saya tertarik ketika mengikuti pertemuan FABC. Kemudian saya mendapatkan satu pesan, membaca seluruh bagian Amoris Laetitia
itu dengan menerapkan 3 alur utama di sana. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Kardinal Patrick de Rosario, CSC, pada waktu pertemuan FABC di Bangladesh. Dikatakan di sana demikian. 3 alur utama dalam membaca Amoris Laetitia adalah, yang pertama-tama adalah sadarilah, keluarga adalah tempat di mana Allah dan cintanya hadir dan bekerja. Mengutip apa yang dikatakan oleh Kardinal Kasper dalam pertemuannya dalam bukunya Injil Keluarga, di sana dijelaskan sekali lagi bahwa Injil penuh dengan kisah keluarga. Baik itu kebahagiaan, sukacita, baik itu penderitaan dalam keluarga, baik itu Paskah yang terjadi dalam keluarga. Dan dalam kehadiran Allah dalam keluarga, saya ingin mengutip apa yang juga dikatakan oleh Amoris Laetitia di dalam dokumennya. Yang pertama-tama dikatakan demikian, bahwa hadirat Tuhan tinggal dalam keluarga-keluarga yang nyata dan konkret dengan semua masalah dan pergumulan sehari-hari. Amoris Laetitia 315. Atau yang kedua, dikatakan di sana, di dalam semua keluarga kabar baik perlu didengungkan di masa baik dan buruk sebagai suatu sumber terang di sepanjang jalan. Semua dari kita harus bisa berkata terima kasih kepada pengalaman hidup kita dalam keluarga. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Maka dari sini jelas sekali bagaimana sebuah keluarga itu bagaimanapun menjadi medan di mana Allah dan kasih-Nya betul-betul hadir. Tidak hanya dalam sukacita, tapi juga dalam segala kesulitan, tantangan yang dialami oleh keluarga. Kita ingat dalam bacaan kitab suci, dalam kisah kitab suci pun, dosa itu selalu muncul ketika cinta itu direduksi menjadi sebuah dominasi. Kekuasaan, ingin menguasai satu sama lain. Dalam hidup keluarga masa kini pun juga sama. Ketika cinta yang sejajar, yang saling memberi, lalu kemudian direduksi menjadi sebuah dominasi, akhirnya yang terjadi adalah bahwa keluarga itu juga akan rusak. Lalu alur yang kedua, yang sungguh-sungguh juga dihayati dalam keluarga adalah keluarga-keluarga perlu dibantu untuk tumbuh dalam cinta. Menarik kalau kita mengingat kembali dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4-7. Kutipan cinta, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, itu selalu didengungkan oleh Paulus untuk melihat bagaimana cinta yang sehari-hari itu harus selalu kita batinkan, cinta yang konkret di sana. Dan kenapa keluarga-keluarga itu perlu dibantu dalam hidupnya? Saya mengutip dari Amoris Laetitia nomor 325, dikatakan menarik di sana demikian. Tidak ada keluarga yang jatuh dari surga sudah sempurna terbentuk. Keluarga-keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan menjadi matang dalam kemampuannya untuk saling mencintai. Karena apa? Karena kenyataannya, betul-betul kenyataannya, banyak keluarga yang memang harus tetap bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Sukacita perkawinan, tapi nggak terelakkan juga namanya kesedihan dalam keluarga. Dan itu menjadi sebuah warna dinamika dalam hidup keluarga. Sukacita, dukacita, kegembiraan, seri lelah, dan banyak hal terjadi di sana. Bahkan Paulus secara indah mengatakan demikian. Sukacita perkawinan dapat dialami di tengah kesedihan. Hidup perkawinan dan keluarga merupakan perpaduan tak terelakkan dari kenikmatan dan pergumulan, ketegangan dan istirahat, kesakitan dan kelegaan, kepuasan dan kerinduan, gangguan dan kesenangan, tetapi selalu dalam jalur persahabatan yang mengilhami pasangan suami istri untuk peduli satu sama lain. Ini indahnya dalam hidup perkawinan dan keluarga. Lalu satu hal refleksi pastoral yang bisa kita angkat dari sini adalah akhirnya kalau kita membantu keluarga untuk hidup dalam cinta, bukan dalam arti keluarga adalah objek. Tetapi Paulus sekali menegaskan bahwa keluarga adalah subjek dari pastoral keluarga itu sendiri. Maka kita perlu melibatkan banyak keluarga yang berkehendak baik untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berkumpul, yang terlibat dalam pastoral keluarga ini. Lalu alur yang ketiga yang dikatakan oleh
Kardinal Patrick adalah bahwa akhirnya keluarga-keluarga dalam kesulitan dan pribadi yang relasi yang tidak ideal perlu dilawat dan dibantu dengan cinta dan belas kasih. Ini kekasan dari Amoris Laetitia dan ini undangan belas kasih dalam Amoris Laetitia. Bahkan Paus mengingatkan kembali, mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II dalam Families Consortio nomor 84. Dikatakan demikian, para pastor gembala harus tahu bahwa demi kebenaran mereka diwajibkan untuk berlatih memahami situasi ini dengan jelas. Artinya bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, tentu kita tidak menerapkan aturan-aturan secara tegas magisterium yang ideal seperti apa dan itu kita terapkan apa adanya, bukan. Tapi dengan belas kasih pastoral kita membantu keluarga-keluarga yang kesulitan. Kita perlu berjalan bersama mereka, mendampingi mereka agar akhirnya mereka bisa melihat the truth, the good, and the beauty Catholic marriage and family. Mereka bisa melihat sebuah kebenaran, sebuah keindahan dari perkawinan dan gereja Katolik. Maka sikap yang ketiga yang penting dalam sikap ini adalah bagaimana pendampingan, bagaimana penegasan discernment itu untuk merangkul keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan itu sangat-sangat diperlukan. Sahabat-sahabat keluarga yang terkasih, maka kalau kita ingin melihat Amoris Laetitia yang kita lakukan bersama ini, yang kita pelajari secara singkat bersama ini, akhirnya kita menjadi sadar bahwa berpastoral keluarga dalam Amoris Laetitia adalah mengedepankan cinta, belas kasih, dan kemurahan dalam cara berpastoral kita. Keluarga adalah tempat di mana cinta Allah itu bersemi. Keluarga menjadi tempat di mana sungguh-sungguh kasih Allah itu akan dinyatakan secara sungguh di sana. Maka kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai gembala-gembala atau siapapun yang berkecimpung dalam pastoral keluarga atau yang memberi perhatian pada keluarga, mari kita punya spirit yang sama dalam Amoris Laetitia ini. Kita mengedepankan belas kasih bila rasa kita. Kita pun jadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dalam hidup kita berjalan bersama dengan keluarga. Keluarga adalah subjek, keluarga adalah tempat di mana sungguh-sungguh cinta, iman itu dinyatakan di sana. Maka kita bisa mengatakan keluarga itu adalah seminari kecil, keluarga adalah tempat di mana cinta itu bertumbuh, berkembang di sana. Maka yang perlu kita tekankan kepada keluarga-keluarga, mari kita bantu mereka agar mereka sungguh-sungguh bisa melihat the truth, the good, and the beauty of Catholic marriage and family. Mereka bisa melihat kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan dalam hidup perkawinan dan keluarga. Dengan semangat Amoris Laetitia, saya percaya bahwa keluarga-keluarga yang dalam kesulitan pun akan merasa didampingi dan juga akan merasa dilindungi oleh kita dan semua orang yang mempunyai perhatian pada pastoral keluarga. Semoga ini menjadi semangat kita dalam berpastoral keluarga dan semangat Amoris Laetitia menjadi semangat kita bersama. Semoga ini membawa pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih.